mualaf. Saya kan Mhm, niatnya mau belajar. Artinya belajar tadi sama orang yang mengerti, ya kan? Ya dalam mhm, agama Islam ini, termasuk abang lah. Malam hari ini terakhir saya juga bertanya ini, kan mhm. begitu. Iya, apa Cuman tuh? namanya saya dari dasarnya sudah punya ilmu dari Mhm. waktu agama memeluk Kristen, kan wajar dong saya bertanya Boleh, boleh. dengan Silakan, menarik silakan. agama saya Boleh, boleh. dulu kan Apa gitu. pertanyaannya? Iya, apa pertanyaannya, Bang? Langsung apa? Nah, artinya bertanya banyaklah belajar itu Muhammad itu seperti apa, Islam seperti Mhm. apa, kan Iya, begitulah iya. dasar-dasarnya lah dulu aku Iya, betul, betul. Terus? dijelaskan sama mereka. Terus saya tarik dengan ilmu saya yang waktu Kristen dulu kan, adalah ibaratnya Mhm, saya berikan perbandingan, itulah kan gitu. mhm. Cuman kenapa saya sepertinya diintimidasi, kurang kurang ada Enggak, kebebasan gitu loh enggak maksudnya Abang ini saya untuk bingung nih menangkapnya. Ini pertanyaan Abang apa? Pertanyaannya Abang ini apa? Pertanyaan Abang ini terkait pertanyaannya. Islam kah? Terkait Kristen? Ya karena saya Islam sekarang ini kan saya mau belajar Islam nih, makanya saya Iya, bertanya betul. agama Islam, Belajar Islam. ya Betul. kan? Terus pertanyaannya apa? Pertanyaannya begini, itu saya pernah dengar itu seorang ustadz, seorang guru menyampaikan Mhm, bahwasanya kalau orang Islam ini meninggalnya nanti itu kan ke neraka dulu, mhm. ya kan? Ke neraka dulu, Terus nanti iya, setelah hari kiamat baru dibangkitkan ke surga lah, dinaikkan ke surga lah, gitulah. Bagi yang sudah memeluk Islam semua masuk ke surga lah, gitulah maksudnya. udah. Jadi artinya gini, kalau memang seperti itu, ah, apakah benar itu seperti itu eh, apanya apa perjanjiannya gitu, ayatnya. Nah, coba Ya abang ada baik, terangkan. saya jawab ya, saya jawab ya. Saya jawab ya. Yang Ya boleh. menjanjikan, ini kita komparasi karena Abang dulunya Kristen ya. Yang masuk Ya ya. neraka itu Kristen bukan Islam ya. Yang dijanjikan masuk neraka itu Kristen bukan Islam. Kalau Islam masuk surga, Bang. Bentar ya. Iya, itu Ya, memang itu ya. yang saya memang Iya itu yang nanti saya jawab. Sebentar ya. Ini HP saya. Ini HP saya kena air liur terus jadi error. Mudah-mudahan HP iPhone ini enggak ya. Ini HP iPhone kena liur aku nih. Mohon maaf ya iPhone. Aduh, basah semua ini HP saya. Karena saya kalau lagi menjelaskan ini air liur muncrat semua, Bang. Mohon maaf ya. Waduh. Sebentar, Bang ya. Kena air liur ini HP-nya. Nah, udah bisa. Di dalam Nah, kalau orang Kristen menurut Alkitab masuk neraka. Nah, gini, Bang. kalau umat Saya Islam, bertanya yang sebentar, saya akan, iya tahu, saya itu sudah tahu apa yang abang tanyakan. Jangan, jangan khawatir, jangan khawatir. Saya sudah tahu. Saya perbandingkan dulu nih. Jadi menurut Islam nanti, ini menurut Kristen dulu. Kalau menurut Kristen, orang Kristen masuk neraka, ada ayatnya. Di dalam Markus 9:49, karena setiap orang akan digarami dengan api. Orang Kristen akan digarami dengan api, masuk neraka, ada ayatnya. Ya, kalau nggak percaya saya tunjukkan nih ayatnya. Nah, ini ayatnya nih. Ya, Markus 9:49 karena setiap orang akan digarami dengan api. Itu orang Kristen masuk neraka. Ada. Nah, bagaimana dengan Islam? Bang, rujukan kita berislam itu bukan kata ustadz. Ingat, ini saya camkan satu kali lagi. Rujukan kita beragama Islam itu, patokan kebenarannya bukan di ustadz. Ingat, saya ulangi lagi. Rujukan kebenaran Islam jangan dari ustadz. Rasulullah nah bisa Shallallahu gitu. Alaihi Wasallam, ya, nah saya jelaskan, tenang, abang tenang ya, saya jelaskan sampai selesai. Abang jangan motong Nah, pernyataan saya karena nanti biasanya saya lupa kalau lagi menjelaskan dipotong itu saya lupa kadang-kadang. Nanti sudah selesai, silakan abang tanggapi. Jadi kalau kebenaran itu jangan kata ustadz bang, karena ustadz itu manusia. Kan ada nyanyinya, rocker juga manusia,
punya rasa, punya hati. Jangan samakan aku dengan lelaki. Nah, kan ada nyanyiannya. Jadi patokan kebenaran itu bukan ustadz. Ustadz menyampaikan kebenaran. Iya, tugasnya. Tetapi apakah ustadz bisa salah? Bisa. Atau mungkin juga pemahaman kita yang salah. Ustadznya benar, tetapi pemahaman kita yang salah. Nah, rujukan kita itu adalah Al-Quran. Rujukan kita itu adalah hadis, di mana dasarnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadisi kitabullah. Sebenar-benarnya perkataan adalah firman Allah dalam Al-Quran. Wa khairul hadyi hadyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi patokannya dua. Kalau ada ustadz ngomong, "Ustadz, mana Al-Qur'annya? Ustadz, mana hadisnya?" Jadi jangan asal ini aja. Nah, di dalam hadis saya sudah menyampaikan tadi, umat Islam itu masuk surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku pasti masuk surga, kata Rasulullah. Ilaman aba, kecuali yang enggak mau. Mahya aba ya Rasulullah, siapa yang enggak mau itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, man atau ani dahulal jannah. Siapa yang taat kepadaku pasti masuk surga. Waman asoni, dan siapa yang tidak taat kepadaku pakod aba, maka merekalah orang-orang yang gak mau masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Mangkana akhirul kalami la ilaha illallah dahulal jannah." Ini sabda Rasulullah loh. Siapa yang akhir kalimatnya meyakini la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dahulal jannah, pasti dia masuk surga. Rasulullah pernah ditanya, di mana Abu Bakar? Abu Bakar fil jannah. Di mana Umar? Umar fil jannah. Di mana Utsman? Utsman fil jannah. Di mana Ali? Ali fil jannah. Nah, di dalam Islam itu, neraka itu nanti setelah fase mizan, ada sirot. Nah, di sirot itu bukan di alam kubur. Alam kubur itu bukan neraka. Jadi saya runut nih ya. Ini fase-fase kehidupan. Abang perhatikan, fase-fase kehidupan. Kita hidup ke dunia, inilah alam fana. Setelah alam fana, kita mati, alam barzah. Alam barzah. Alam barzah itu bukan neraka. Alam barzah itu wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kalau abang berbuat baik di dunia, maka nanti di alam barzah akan ada kebaikannya yang abang terima. Kalau abang berbuat buruk di dunia, maka akan ada balasan keburukannya di kuburan. Ada satu surat yang kemudian dapat dan mampu atas izin Allah menyelamatkan kita dari siksa kubur di alam barzah adalah surat Tabarok Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Jadi di dalam Islam tidak ada mati masuk neraka. Di dalam Islam mati masuk alam barzah. Di alam barzah kalau abang sering baca Quran, kalau abang sholat taat kepada Allah, ada yang namanya kenikmatan alam barzah. Bukan surga dan neraka. Surga dan neraka itu nanti fasenya setelah hari kiamat. Ada hari kiamat, ada yaumul ba'ats, hari kebangkitan, ada padang masar ya, padang mahsyar, ada kemudian syafaat, ada kemudian yaumul hisab, ada kemudian mizan, timbangan, ada sirot, baru setelah sirot ada surga dan neraka. Jadi nggak ada semacam itu. Paham ya? Oke. Justru dalam Kristen, kalau dalam Kristen mati masuk neraka. Markus 9 ayat ke-49. Kalian akan digarami dengan api. Kalau kita di Islam, justru kalau kita mati dalam keislaman, husnul khotimah, jaminannya sorga. Di alam barzah terang alam kuburnya. Ada satu surat yang wajib, yang sunahnya kita hafalkan, yaitu surat Tabarok Al-Mulk. Surat ke-32 kalau tidak salah. Begitu Bang ya, itu saya kira menjawab pertanyaan Abang. Jadi nggak ada di dalam Islam konsep meninggal dunia masuk neraka, nggak ada itu. Paham? Ah,
Boleh saya mulai, Bang? Ya, silakan. Oke, kalau seperti yang Abang terangkan, saya bisa setuju lah itu ya kan. Saya Hmm, sangat setuju itu. Tidak ada yang ke neraka kan gitu. ya, Pasti ke surga kan ya. Enggak, kalau tadi. Bang, sorry, sorry, sorry. Surga dan neraka itu nanti di Iya, iya, yaumul akhir. Nanti kita ini, iya. muslim ini ya. Jadi muslim itu nanti ada yang namanya yaumul hisab, perhitungan. Di hari kiamat tapi bukan di alam kubur. Di yaumul hisab nanti ada perhitungan amal yang baik, amal yang buruk. Kalau amal kebaikan kita mendominasi, auto surga. Kalau amal buruk kita kemudian mendominasi dari kebaikan, masuk neraka terlebih dahulu. Tapi tidak selamanya. Dibersihkan dulu baru masuk surga. Jadi abang bisa memilih nih, mau amal baiknya lebih. Kan abang mu'alaf sudah berapa lama? 9, 9. 9 9 tahun, tahun Bang. apa? 9 tahun apa 9 bulan? Tahun. Ah, 9 tahun kan. 9 tahun. Berarti 9 tahun Bang ya. Kalau Abang mualaf itu dosa 9 tahun yang lalu, dosa Abang dihapuskan itu. Berarti Abang di dunia ini baru umur 9 tahun Bang. Abang di dunia ini baru umur 9 tahun. Karena dari umur 9 tahun yang lalu ke sebelumnya itu sudah dihapuskan oleh Allah dosanya. Abang perbaiki banyak amal, perbuatan. Nah, nanti amal perbuatan abang yang 9 tahun yang lalu, dari 9 tahun lalu sampai sekarang itu dihitung. Ada yang baik, ada yang buruk. Kalau abang mendominasi kebaikannya, tidak mampir dulu di neraka, auto surga. Ah, jadi ada hisab nanti itu, yaumul hisab, hari perhitungan, ada yaumul mizan, timbangan. Ini mana yang berat ini, baik buruk. Kalau yang abangnya baiknya banyak, nggak masuk neraka, langsung surga. Tapi kalau keburukannya lebih banyak, itu yang ke neraka dulu. Dalam konsep Islam. Dalam konsep Kristen bagaimana? Ya sama. Konsep Kristen itu masuk neraka semua. Markus 9. Abang baca Markus 9 ayat 49, Galatia 5 Ya, ayat 19 sampai dengan 22. Kata si Paulus, barang siapa yang mengikuti keinginan daging, pencemaran, hawa nafsu, pesta mora, mabuk-mabukan, apa kata si Paulus? Kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi emang jadi Kristen langsung masuk sorga. Menurut Kristen, kalau kitanya mabok-mabokan, main cewek, itu masuk neraka. Galatia 5, 19 sampai 22. Makanya ada 9 buah roh. Jangan dilihat 9 buah rohnya saja. Lihat keinginan dagingnya apa. Begitu, Bang. Paham ya? boleh saya mulai lagi? Ya, boleh, boleh. Silakan. Soalnya saya masih sedikit bicaranya, Abang banyak kali menerangkan ya aku jadi kurang masuk. Oke, siap. Nah, jadi kalau memang seperti itu, Bang, artinya yang lebih banyak timbangannya Bang bilang yang baik perbuatan selama hidup dunia itu langsung ke surga Bang bilang tadi kan. Hmm. Kalau yang timbangannya lebih rendah itu ke neraka dulu kan gitu. Hmm. Penerangan Abang kan. Iya, ya. Berarti kalau sudah ke neraka, nanti di hari kiamat itu dinaikkan lagi lah ke surga gitulah ya. Hmm. 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 Terus? Selamatan lah. Hmm. Terus? Jadi kalau ini kita tarik kembali selama hidup kita di dunia. Kalau nasihat-nasihat orang tua kita yang sudah terdahulu, itu kan selalu kita diajarkan itu. Berbuat baiklah selama hidupmu, karena kesempatan itu hanya sekali, tidak ada dua kali. Kan begitu. Iya, Jadi ya. kalau cerita seperti abang tadi, ke neraka dulu, baru ke surga, itu udah kesempatan kedua kali tuh, Bang. Cemana itu untuk hasil menjawab baiknya itu seperti apa itu hasilnya? Sementara orang-orang tua kita selalu menasihati kita selama hidup kita, kita haruslah selalu berbuat baik karena kesempatan itu hanya di dunia, tidak ada dua kali. Gitu, Bang. Oke, baik ya. Oke, saya baca ya. Itu baca surat Al-Muluk ayat kedua itu. Ya, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
Sesungguhnya Allah alladzi khalaqal mauta wal hayat, Allah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kamu siapa yang amal perbuatan baiknya lebih banyak. Kalau di akhirat itu bukan kita untuk berbuat baik, nggak ada di akhirat berbuat baik, Bang. Anda salah. Di akhirat itu kita sudah tidak lagi beramal, sudah cukup. Kita beramal itu sampai napas terakhir di kerongkongan, sudah selesai. Di akhirat itu adalah hasil dari apa yang kita perbuat. Sama seperti Anda, Iya, kalau Anda mencuri, masuk penjara, sebentar. Kalau Anda masuk penjara, Anda sekarang kan di alam bebas nih, ya. Kalau Anda mencuri, terbukti mencuri, Anda diponis katakanlah 3 tahun penjara, Anda kan di penjara dulu kan. Setelah Anda di penjara, lalu Anda bebas kembali, sama. Anda di dunia lebih banyak perbuatan jeleknya daripada perbuatan buruknya, Anda digodok dulu. Setelah selesai penggodokan itu, Anda kembali ke alam bebas, yaitu sorga. Tapi berbeda dengan orang kafir. Orang kafir tidak ada penggodokan. Di dalam Al-Quran, saya bacakan Quran surat Al-Bayyinah ayat kelima. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Ulaika hum syarul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir di antara Kristen, Yahudi, dan orang-orang yang menyembah batu, pohon, dan lain sebagainya, masuk neraka jahanam. Sampai kapan? Khalidina fiha. Selama-lamanya. Tidak ada penggodokan itu. Selama-lamanya. Sampai akhir kapan nggak tahu. Khalidina fiha selama-lamanya. Tapi kalau abang muslim, maka dihitung nanti kadar amalnya seperti apa. Bukan karena di akhirat nanti kita berbuat amal lagi. Tidak ada amal di situ. Adanya penghakiman. Adanya ponis. Wah, abang Alek ini dulu amalnya lebih banyak, masuk surga langsung. Kalau abang amal perbuatannya lebih banyak yang buruknya, masuk neraka dulu untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam abang. Contoh nih, Kristen ada Ferdi Sambo, ada Brigpol Joshua meninggal dunia. Kalau dalam konsep Kristen masuk surga semua, konsep keadilannya di mana? Kalau dalam Islam ada konsep keadilan. Nah, dari dihukum dulu nanti yang ngebunuh itu. Oke Bang, terima kasih. Saya rasa saya bukanlah seorang ustadz, saya bukan seorang kiai, saya sudah menyampaikan apa yang saya ketahui, apa yang saya yakini. Apakah Abang ini sudah mualaf 9 tahun, sudah bisa baca Al-Fatihah, Bang? nggak bisa. Nggak bisa. Coba Abang baca Nggak. Al-Fatihah dulu, Bang. Gimana Al-Fatihah. baca aja? Saya contohkan nih. Al- Abang Islam 9 tahun, tapi tidak bisa baca Al-Fatihah. Berarti abang nggak sholat. Nggak sholat. Iya. Loh, 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 loh. Al-Fatihah nggak bisa. Nggak, apa-apa juga nggak bisa. Loh, terus abang ini mualaf gimana maksudnya? Karena nikah mungkin ya? Ya, Oh, jadi abang mah bukan karena... tapi pada intinya memang kurang tuntunan lah gitulah. Loh, abang kan di Kristennya kurang tuntunan. Sekarang di Islam, Islamnya nggak baik. Maksudnya nggak sholat berarti. Karena abang nggak baca Al-Fatihah aja nggak bisa. Itu Nggak bisa. pondasi awal loh, Al-Fatihah itu loh. Masa nggak bisa Jadi Al-Fatihah? kan, Nggak, abang jadi kan Al-Fatihah nggak macam bisa. nggak bisa, apa-apa juga nggak bisa. Ngapain saya bohong? 9 tahun, mohon maaf 9 tahun abang ngapain aja lo? Berarti abang nggak sholat. Lu kok ditanya-tanya ulang orang dia bilang nggak bisa apa-apa Lo, kok. iya abang kan nanya nih ya kan, sudah saya jawab semua. Akan saya juga pengen istilahnya pengen tahu abang 9 tahun nggak bisa baca Al-Fatihah. Terus yang abang bisa baca apa? Hmm? Yang Ya baca yang abang doa bisa sama Tuhan aja. ya yang doa ini, doa berwudu, niat wudu tahu nggak? Niat wudu apa? Niat wudu apa bang? Aduh, aduh. Ya, beginilah ya kalau oten. Parah, parah. Kristen, yang Kristen jangan nyamar-nyamar ya. Parah, parah.
Gimana aku bisa diterima orang Al-Fatihah aja. Ah, Pak Pendeta Aris, Pak Pendeta Aris naik. Nah, udah lama nih. Ayo Pak Pendeta, masih ada waktu lah. Pak Pendeta Aris naik. Ada Pak Pendeta nih, lihat di bawah nih. Pak Pendeta Aris bersedia diskusi nggak? Teman-teman yang Kristen jangan nyamar. Ingat, saya tidak suka kalau ada orang Islam nyamar jadi Kristen. Saya imbau, jangan yang Islam jangan nyamar jadi Kristen. Yang Kristen jangan nyamar jadi Islam karena akan mempermalukan diri Anda sendiri. Kalau saya nyamar jadi pendeta, semua orang percaya, teman-teman. Saya pendeta Yonatan Nandar, orang percaya. Bahasa Ibrani bisa baca, bahasa Yunani bisa baca, bahasa Arab bisa baca, orang percaya. Tapi kalau tapi saya tidak pernah nyamar jadi pendeta karena di dalam Islam nggak boleh. Malam bang, Pak malam. Pendeta, selamat malam. Woi, Pak Pendeta, saya izin bentar dulu ngambil bang minum. ya. Pak Ini Pendeta, baru beres-beres ini bang. ya baik-baik. Sorry Pak sorry. Pendeta, saya izin ngambil minum dulu ya. Saya juga mau ngambil minum ya. Mohon maaf, sebentar aja Pak Pendeta ya. Oh, boleh Boleh ya? boleh. Boleh ya. Teman-teman, aku Sorry izin sorry. ngambil minum dulu ya. Sudah banyak sudah banyak jigong saya yang nempel di HP ini, jadi air mineral dalam tubuh saya berkurang ini. Sebentar saya mau minum dulu ya. Pak Pendeta, kemana Anda? Sorry ya, bentar ya. Ini baru Baik-baik Pak beres-beres Pendeta. juga. Baik. Oke. Ya, malam bang, malam Aan. Ya, semalam Sorry, Kokoh Pendeta. sorry ini bentar ya. Saya Ya, baru boleh Pak. beres-beres sedikit dekorasi Aan. Sorry, Ya, ini silakan makanya. silakan Pak Pendeta, beres-beres aja dulu, nggak masalah Pak. Saya juga lagi beres-beres buku nih, tadi habis diskusi.
Oke. Terima kasih Bunda Desmiati, berkah selalu Bunda Ijat Joko, terima kasih. Oke. Selamat malam Pak Anandar. Selamat malam Kokoh ganteng Pak Pendeta. Masya Sehat. Allah. Sehat Koh. Kokoh Mantap, gimana? mantap. Koh Pendeta sehat? Mantap, puji Tuhan. Alhamdulillah sehat ya Koh. Ya. Sesuai dengan janjimu kepadaku. Kokoh sesuai dengan sesuai dengan janji saya kepada Kokoh. Ingat dengan janji saya Ya. apa? Apa Koh? Ya, ya, ya. Ini temanya saya ganti Membahas karena itu. saya oke. Oh, boleh. Ya, sebagaimana janji saya kepada Kokoh Pendeta, Iya. temanya Iya. saya ganti teman-teman ya, karena Kokoh saya sudah janji sama Kokoh ada tema yaitu nubuatan ya Koh ya. Iya, iya. Ya, jadi Kokoh Pendeta ini Kokohnya santun teman-teman ya, jaga typing, jaga ini Kokoh ini santun, Kokoh Pendeta ini dari gereja Protestan. Jadi jangan sampai ada terjadi kata-kata hujatan ya. Ini Kokohnya santun ini. Nggak apa-apa, Oke, santai aja. Nggak baik. apa-apa itu. Karena nggak, karena kita kan akan dimintai jawabkan live ini. Sambil saya buka data, saya juga mau nyalakan sebentar. Nyalakan ini sudah nyala. Jujur saya belum ada persiapan ini loh. Iya, Saya Kokoh Pendeta tidak perlu ada persiapan apa-apa karena kita bukan mau perang, kita bukan mau debat, kita diskusi santun. Iya santai, enggak Koh? mantap. Iya, Iya. mantap kan? Kita bukan mau perang ini, kita mau diskusi. Kalau Iya. Kokoh, iya, sebentar. Nanti kalau tidak ada yang bisa terjawabkan, itu menjadi PR bagi saya, toh. Iya toh. Iya Koh. Bentar Ya, Koh ya. oke. Saya siapkan dulu datanya. Saya nggak mau berasumsi soalnya. Bentar Koh ya, sabar Koh. Baik Koh, kita membahas tentang nubuatan di dalam Koh, nggak ada suaranya Koh. Boleh tak kita doa dulu? Oh iya, berdoa dulu ya, saya lupa ini. Oke, Gak oke, apa-apa, oke. awali dulu. Saya berdoa dulu buat Koh Pendeta ya. Ya, mantap. Baruk Hashem, baruk ata Adonai Eloheinu melek haolam, hi Adonai Eloheinuhu Elohaiha Elohim. Segala puji bagi Allah, melek haolam, alam semesta, Tuhan alam semesta, Elohe Abraham, Tuhannya Ibrahim. Elohe Yismael, Tuhannya Yismael. Elohe Yishak, Tuhannya Yishak. Elohe Yakob, Tuhannya Yakub. Elohe Yosef, Tuhannya Nabi Yusuf. Elohe Benyamin, Tuhannya Benyamin. Elohe Moshe, Elohe Aaron, Elohe Yehoshua, Elohe Ruaha Emet, Tuhannya roh kebenaran, yaitu Tuhannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, pada malam hari ini kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Pada malam hari ini sudah terjadi sebuah atau lebih dari satu pergumulan Tuhan, dan pada kali ini Tuhan ada seorang hambamu bernama Kokoh Ari, seorang pendeta di pendeta Kristen Protestan Tuhan. Beliau sangat baik, kasih karunia-Mu ya Tuhan untuk beliau agar Engkau memberikan hidayah kepada Koh Aris. Rupa dan wajahnya mirip Koh Felixau, mudah-mudahan imannya juga nanti sama seperti iman Koh Felixau, menjadi ustadz, menjadi umat Islam yang akan berteguh di dalam iman, berteguh di dalam Islam. Boleh suatu saat Koh Aris dijamah Tuhan, ditangkap Tuhan, dipilih, dipulihkan menjadi pribadi yang terlahir baru, manusia baru di dalam kebenaran iman dan kebenaran Islam. Pak Pendeta, Koh Pendeta, banyak pribadi yang dipanggil Tuhan, tetapi sedikit sekali yang dipilih.
karena mereka hanya menjadi pendengar firman, bukan menjadi pelaku firman. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi azmain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, Pak Pendeta, silakan. Oke, kita berdoa ya. Bapa di surga, kami kembali lagi bertemu dengan live ini dengan Pak Anandar. Kami tahu kami adalah manusia yang berdosa. Tetapi dengan kasih karunia, itulah sebabnya sampai hari ini melalui nafas kehidupan menyertai setiap hidup kami. Untuk itu ya Bapa, berkatilah diskusi ini supaya kami menjadi anak-anak Tuhan, menjadi anak-anak bangsa yang membawa dampak positif. Meskipun perbedaan ini ada, tetapi kami percaya ini membawa hal yang baik. Berkati hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, supaya lewat pemberitaan firman-Mu, Tuhan menambah-nambahkan hikmat, bahkan Engkau menjamah setiap orang yang menyaksikan, para penonton, bahkan juga terlebih-lebih Anandar. Kami tahu Engkau Allah yang hidup, yang mampu melakukan segala sesuatu. Engkau mampu memakai hamba-Mu Musa sehingga mampu membelah laut. Engkau mampu memelihara hamba-Mu Elia sehingga memberi burung gagak. Engkau mampu memelihara segala sesuatunya Tuhan Yesus demi kemuliaan. Inilah doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus yang berbicara. Haleluya. Amin. Oke, Aan. Terima kasih, Koh Pendeta. Ntar Koh ya, saya buka data dulu ya, Koh. Oke. Ntar Koh ya, sabar Koh ya. Ya, santai. Sorry, Aan. Itu kemarin Kidung Agung 5 ya, ayat 10 Ya, ya. ya itu sesuai dengan di caption Koh. Oke. Ya, Kidung Agung 5 ayat 10. Sorry, tadi salah buka saya. Baik, sudah Koh? Oke, ya. Oke, Lanjut. Koh, saya buka data. Ya, gimana Koh?